Dari luar, rumah ini tampak seperti rumah impian banyak orang. Halamannya luas, pagar besi hitam menjulang kokoh, dan pohon Kamboja di sudut halaman selalu berbunga, seolah tak pernah lelah memberi keindahan. Setiap pagi, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela-jendela besar, memantul di lantai marmer yang selalu bersih. Siapapun yang datang akan berkata, "Ibu pasti bahagia tinggal di rumah sebesar ini." Aku hanya tersenyum setiap mendengarnya. Tak ada yang tahu, kebahagiaan tak selalu sebanding dengan luasnya rumah atau tebalnya rekening. Rumah ini memang berdiri megah, tapi di dalamnya, ada ruang-ruang sunyi yang tak terlihat mata. Ruang yang hanya aku rasakan seorang diri, pelan-pelan, tanpa suara. Aku adalah perempuan yang membangun rumah tangga ini dari nol. Dari masa-masa ketika suamiku masih menghitung receh untuk membeli bensin motor. Ketika aku harus menahan lapar agar ia bisa makan kenyang sebelum berangkat kerja. Aku yang berdiri di belakangnya saat dunia belum percaya padanya. Aku yang menguatkan, menyemangati, dan berdoa di setiap sujud agar Allah membukakan jalan untuk masa depan kami. Dan Allah mengabulkan doa itu. Sedikit demi sedikit, kehidupan kami berubah. Usaha suamiku berkembang, rezeki mengalir, dan rumah ini berdiri sebagai simbol perjuangan kami. Semua yang ada di sini, dinding, furnitur, tanah, bahkan udara yang kuhirup setiap hari, mengandung cerita tentang pengorbananku sebagai istri. Aku percaya, rumah ini adalah benteng kesetiaan. Aku percaya, suamiku adalah laki-laki yang tak akan tergoda oleh apapun, apalagi oleh perempuan yang berada jauh di bawah kami secara status. Aku percaya, karena selama ini aku merasa telah menjadi istri yang cukup, bahkan mungkin terlalu cukup. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga. Awalnya, alasannya sangat sederhana. Aku mulai sibuk mengurus usaha yang kini ikut berkembang. Tubuhku sering lelah, dan aku ingin rumah tetap terawat tanpa harus mengorbankan kesehatan. Suamiku setuju, bahkan terlihat senang. "Biar kamu nggak capek," katanya waktu itu. Kalimat yang terdengar penuh perhatian. Pembantu itu datang di pagi hari, mengenakan baju sederhana, wajahnya bersih, dan senyumnya manis. Ia masih muda. Terlalu muda untuk bekerja di rumah sebesar ini, pikirku saat itu. Tapi aku mengesampingkan prasangka. Bukankah aku juga pernah muda? Bukankah semua orang berhak mencari rezeki dengan cara halal? Namanya lembut ketika disebutkan. Gerak-geriknya sopan. Nada bicaranya rendah, penuh hormat. Ia memanggilku Bu dengan kepala sedikit menunduk, seolah benar-benar tahu tempatnya. Aku menerimanya tanpa curiga. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Rumah terasa lebih rapi, dapur selalu wangi, dan aku punya lebih banyak waktu untuk pekerjaanku. Suamiku pun terlihat lebih betah di rumah. Ia sering pulang lebih cepat, duduk di ruang keluarga, tersenyum sambil memainkan ponsel. Aku menganggap itu pertanda baik, tanda bahwa ia mulai menikmati hasil jerih payahnya. Namun, ada hal-hal kecil yang awalnya kuanggap sepele. Tatapan suamiku yang terlalu lama ketika pembantu itu lewat membawa minuman. Nada suaranya yang berubah, lebih lembut, lebih ringan, saat memberi perintah. Cara ia tertawa kecil pada hal-hal yang bahkan tak lucu. Hal-hal kecil yang hanya terasa janggal jika diperhatikan dengan hati seorang perempuan. Aku menepisnya. Aku istri sah. Aku ibu dari anak-anaknya. Aku perempuan yang menemaninya saat ia tak punya apa-apa. Tidak mungkin posisiku tergeser oleh seseorang yang baru saja masuk ke rumah ini. Aku memilih percaya. Aku memilih menganggap semua ini hanya perasaanku saja. Barangkali aku terlalu lelah. Barangkali pikiranku terlalu penuh. Bukankah cemburu tanpa alasan hanya akan merusak rumah tangga? Aku menasihati diriku sendiri untuk tenang. Namun, ketenangan itu perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Ada jarak yang tak kasat mata mulai tumbuh di antara aku dan suamiku. Bukan jarak fisik, melainkan jarak rasa. Ia masih tidur di kamar yang sama, makan di meja yang sama, tapi hatinya, entah di mana. Dan yang paling menyakitkan, jarak itu tumbuh di rumah yang kubangun sendiri. Aku mulai menyadari, rumah ini tak lagi sepenuhnya milikku. Ada kehadiran lain yang pelan-pelan menyusup, bukan hanya membersihkan lantai dan mencuci piring, tapi juga mencuri perhatian, mencuri rasa aman, dan tanpa kusadari, mencoba mencuri apa yang paling berharga dalam hidupku.
Aku belum tahu saat itu bahwa kepercayaanku akan menjadi senjata yang melukaiku, bahwa kesabaranku akan dianggap sebagai kelemahan, dan bahwa perempuan yang tampak menunduk penuh hormat itu diam-diam sedang mengukur tempatku, seolah bersiap mengambilnya. Prolog ini bukan tentang amarah, bukan pula tentang teriakan atau air mata yang tumpah di lantai marmer. Ini adalah awal dari sebuah pengkhianatan yang tumbuh perlahan, nyaris tanpa suara. Awal dari sebuah cerita tentang perempuan yang belajar bahwa diam bukan berarti kalah, dan menunggu bukan berarti menyerah. Karena pada akhirnya, rumah ini akan menjadi saksi siapa yang benar-benar berhak tinggal di dalamnya. Sejak pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena ada suara baru atau langkah kaki yang asing, melainkan karena ada ritme yang berubah. Sesuatu yang tak bisa langsung dijelaskan, tapi bisa dirasakan oleh hati yang terbiasa dengan keheningan. Pembantu itu mulai resmi bekerja. Ia datang lebih pagi dari biasanya, membawa tas kecil berisi pakaian ganti dan perlengkapan pribadinya. Wajahnya terlihat segar, senyumnya terjaga rapi, seolah ingin memastikan kesan pertamanya sempurna. Aku menyambutnya dengan sikap sewajarnya. Memberinya penjelasan tentang apa saja yang harus ia kerjakan, bagian rumah mana yang perlu perhatian khusus, dan batas-batas yang harus dijaga. Ia mengangguk patuh, sesekali menundukkan kepala, memperlihatkan sikap hormat yang membuatku, lagi-lagi, merasa tak perlu khawatir. Kalau ada yang tidak dimengerti, jangan sungkan bertanya, kataku. Iya, Bu, jawabnya pelan. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Saat itu, aku tak tahu bahwa kelembutan bisa menjadi senjata paling halus yang melukai. Hari-hari berikutnya berjalan lancar. Rumah selalu bersih sebelum siang, dapur tertata rapi, dan aroma masakan sederhana sering menyambutku ketika pulang. Suamiku terlihat puas. Ia beberapa kali memujinya di depanku, mengatakan bahwa pekerjaannya cepat dan hasilnya rapi. Aku mengangguk sambil tersenyum, meski di dalam hati ada sesuatu yang bergerak, bukan cemburu, tapi rasa asing yang belum bisa kusebutkan. Pujian itu seharusnya biasa saja. Tapi ketika pujian itu diucapkan terlalu sering, dengan sorot mata yang berbeda, aku mulai belajar memperhatikan. Suatu siang, aku pulang lebih awal dari jadwal. Dari ruang makan, aku melihat suamiku duduk di sofa, sementara pembantu itu berdiri di depannya, menyodorkan segelas teh. Tidak ada yang salah dengan pemandangan itu, kecuali cara suamiku menatapnya. Terlalu lama, terlalu fokus. Seolah dunia hanya berisi mereka berdua. Aku berdeham pelan. Keduanya menoleh hampir bersamaan. Sudah pulang? Tanya suamiku, agak terkejut. Aku mengangguk. Pembantu itu buru-buru menunduk dan melangkah ke dapur. Wajahnya tetap tenang, tapi langkahnya sedikit tergesa. Aku tak berkata apa-apa. Aku memilih masuk ke kamar, menaruh tas, lalu kembali dengan ekspresi biasa. Sejak saat itu, aku mulai melihat hal-hal kecil yang dulu tak pernah kuperhatikan. Cara suamiku memanggil nama pembantu itu, tidak keras seperti perintah, tidak pula dingin seperti jarak antara atasan dan bawahan. Nada suaranya lembut, hampir hangat. Cara ia menegur kesalahan kecil dengan senyum, bukan dengan nada tegas seperti biasanya. Dan yang paling menggangguku, pembantu itu selalu ada di waktu-waktu tertentu. Ketika aku sibuk dengan pekerjaanku di luar rumah, ia ada. Ketika aku lelah dan memilih beristirahat, ia ada. Ia seolah tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Aku mencoba berdamai dengan pikiranku sendiri. Mungkin aku hanya merasa terancam karena perubahan. Mungkin ini hanya proses penyesuaian. Bukankah wajar jika rumah terasa berbeda saat ada orang baru? Namun, hatiku tak pernah salah membaca getarannya sendiri. Suamiku mulai sering berada di rumah. Alasan yang terdengar manis di telingaku, katanya ingin lebih dekat dengan keluarga. Ia jarang pergi dengan alasan pekerjaan seperti dulu. Awalnya aku senang. Aku pikir ini berkah. Tapi kebahagiaan itu cepat berubah menjadi kegelisahan ketika aku menyadari, kebersamaannya denganku tak lagi sehangat dulu. Ia lebih banyak diam. Lebih sering menunduk menatap ponsel. Dan sesekali, matanya mengikuti langkah pembantu itu ketika ia berjalan melintasi ruang tamu. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Pembantu itu perlahan mulai menunjukkan sisi lain. Ia mulai berani berdiri lebih dekat dengan suamiku. Tertawa kecil saat suamiku bercanda,
Meski candanya biasa saja. Ia sering memuji masakan suamiku jika ia ikut membantu di dapur. Seolah lupa bahwa aku, istrinya, sedang berdiri di sana. Aku menatap semua itu dalam diam. Bukan karena aku tak mampu bersuara, tapi karena aku ingin memastikan. Aku tak ingin menjadi istri yang menuduh tanpa bukti. Aku tak ingin merusak rumah tangga hanya karena perasaan yang belum tentu benar. Namun, ada satu sore yang tak bisa kulupakan. Aku sedang di lantai atas ketika mendengar suara tawa dari bawah. Tawa suamiku. Tawa yang dulu sering kudengar, tapi kini terasa asing karena sudah lama tak diberikan padaku. Aku menuruni tangga perlahan. Dari celah dinding, aku melihat mereka berdiri di dapur. Jarak mereka terlalu dekat. Suamiku sedang mengajarkan sesuatu, tangannya nyaris menyentuh tangan pembantu itu. Saat itulah dadaku terasa sesak. Aku melangkah masuk, membuat keberadaanku terasa. Mereka terkejut, seolah anak kecil yang ketahuan melakukan sesuatu yang salah. Suamiku tersenyum canggung, sementara pembantu itu buru-buru mundur selangkah. "Ada apa?" tanyaku. Suaraku terdengar tenang, bahkan bagiku sendiri. "Enggak apa-apa. Cuma ngajarin," jawab suamiku singkat. Aku mengangguk. Lagi-lagi memilih diam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, mendengar napas suamiku yang teratur di sampingku. Ia tidur nyenyak, seolah tak ada yang perlu dipikirkan. Sementara aku, terjaga dengan pikiran yang berlarian kemana-mana. Aku sadar, kehadiran orang ketiga ini bukan sekadar membantu pekerjaan rumah. Ia membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang mengusik keseimbangan yang selama ini kujaga. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Karena ketika sebuah batas mulai kabur, kehancuran hanya soal waktu. Bab ini bukan tentang ledakan. Bukan tentang pertengkaran. Ini tentang rasa yang perlahan tergerus, tentang kepercayaan yang mulai retak, dan tentang seorang istri yang mulai belajar, bahwa di rumah sebesar apapun, ancaman bisa datang dari sudut yang paling tak terduga. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia menyelinap pelan, seperti air yang merembes di balik dinding, tak terlihat, tapi perlahan merusak pondasi. Aku merasakannya setiap hari, dalam hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele, namun kini terasa menyesakan. Suamiku mulai jarang menatap mataku ketika berbicara. Kalimat-kalimatnya menjadi pendek, seperlunya, tanpa jeda untuk bertanya bagaimana hariku, tanpa nada hangat yang dulu selalu ada. Jika aku bercerita tentang pekerjaanku, ia mengangguk sambil menatap ponsel. Jika aku mengeluh lelah, ia hanya menjawab, "Istirahat saja." Lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Perhatiannya seperti kain yang terkoyak sedikit demi sedikit. Tidak robek besar, tidak sampai jatuh ke lantai, tapi cukup untuk membuatku kedinginan. Sebaliknya, di hadapan pembantu itu, wajahnya berubah. Ia lebih hidup, lebih ringan. Kadang aku melihatnya tersenyum, senyum yang dulu hanya kuterima sebagai istrinya. Senyum yang sekarang terasa asing, seolah bukan lagi milikku. Pembantu itu semakin berani menunjukkan keberadaannya. Ia tak lagi hanya bekerja dalam diam. Ia mulai ikut berbicara ketika kami duduk di ruang keluarga. Menyela percakapan dengan suara lembut dan tawa kecil yang dibuat-buat. Setiap kali ia berbicara, suamiku mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Aku duduk di sana, bersama mereka, tapi rasanya seperti tak terlihat. Suatu sore, aku meminta suamiku menemaniku menghadiri acara keluarga. Ia menghela napas, tampak enggan. "Aku capek," katanya. "Besok saja." Aku mengangguk, menelan kecewa. Namun malamnya, dari kamar, aku mendengar tawa dari bawah. Ketika aku turun, kulihat suamiku sedang duduk di dapur bersama pembantu itu. Mereka minum teh. Berdua. Tanpa aku. "Aku pikir kamu capek," kataku pelan. Ia menoleh, terlihat tidak nyaman. "Ini cuma sebentar." Sebentar. Kata itu terasa menghina. Karena sebentar yang ia berikan pada pembantu itu, lebih berarti daripada waktu yang kuminta sebagai istri. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku berubah? Apakah aku terlalu sibuk? Apakah aku kurang menarik? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, membuatku lelah sebelum hari benar-benar dimulai. Pembantu itu seolah tahu kegelisahanku. Ia sering menatapku diam-diam,
lalu mengalihkan pandangan dengan cepat ketika aku menyadarinya. Ada sesuatu di matanya, bukan rasa bersalah, melainkan keyakinan. Seolah ia merasa aman. Seolah ia tahu, posisiku tidak lagi sekuat yang kukira. Bahkan, ia mulai berani melanggar batas yang tak tertulis. Ia masuk ke kamar tanpa mengetuk dengan alasan mengambil cucian. Ia duduk di sofa ruang keluarga sambil memainkan ponsel suamiku ketika aku sedang tidak ada. Ia mengenakan pakaian yang semakin hari semakin rapi, semakin pas di tubuhnya, seolah lupa bahwa ia bukan tuan rumah. Aku menegurnya sekali. Dengan suara halus, tanpa emosi. Lain kali ketuk dulu kalau mau masuk kamar, kataku. Ia mengangguk cepat. Maaf, Bu. Namun matanya tidak menunjukkan penyesalan. Yang ada justru kilatan kecil. Tantangan yang samar, tapi jelas. Suamiku mendengar teguranku. Bukannya mendukung, ia justru berkata, "Sudahlah, dia kan gak tahu. Jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang ia sadari. Karena untuk pertama kalinya, ia memilih membela orang lain. Bukan aku. Sejak hari itu, aku tahu, sesuatu telah bergeser. Aku mulai memperhatikan kebiasaan suamiku. Ia sering mandi lebih lama. Ia lebih memperhatikan penampilannya di rumah. Parfum yang dulu jarang ia pakai, kini hampir setiap hari menempel di tubuhnya. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya, lalu buru-buru mematikannya ketika aku mendekat. Aku bertanya sekali, "Kamu kenapa akhir-akhir ini beda?" Ia menjawab singkat, "Biasa saja. Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu membuatku terdiam. Sensitif. Seolah perasaanku tidak valid. Seolah aku berlebihan hanya karena merasakan ada yang salah. Padahal hatiku berteriak. Aku mulai merasa kehilangan tempat di rumah ini. Setiap sudut yang dulu terasa akrab kini seperti menyimpan rahasia. Dapur yang dulu menjadi tempatku memasak dengan penuh cinta, kini sering kuhindari. Ruang keluarga yang dulu penuh tawa, kini terasa sempit dan pengap. Pembantu itu semakin percaya diri. Ia sering memanggil suamiku dengan suara yang terlalu manja untuk ukuran seorang pekerja. Ia tertawa lepas ketika suamiku melontarkan candaan. Dan yang paling menyakitkan, suamiku membiarkannya. Aku tidak lagi melihat rasa bersalah di wajahnya. Yang ada hanya kelengahan, keterlenaan. Seolah ia lupa bahwa perhatian adalah sesuatu yang berharga, dan ketika dibagi kepada orang yang salah, ia bisa menghancurkan segalanya. Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajahku tersenyum bahagia di sana. Wajahnya terlihat bangga. Aku bertanya pada diriku sendiri, kemana perasaan itu pergi? Aku tidak menangis malam itu. Air mataku terasa terlalu berharga untuk tumpah tanpa alasan yang jelas. Aku memilih diam. Mengamati. Menyimpan setiap detail di kepalaku. Karena aku mulai mengerti satu hal penting. Perhatian yang hilang bukanlah kebetulan. Ia selalu berpindah tangan. Dan ketika seorang suami mulai memberikan perhatiannya kepada perempuan lain, bukan berarti istrinya kurang. Bisa jadi, ia hanya lupa siapa yang selama ini berdiri di sisinya. Bab ini bukan tentang kemarahan. Ini tentang kehilangan yang pelan-pelan. Tentang seorang istri yang mulai menyadari bahwa cinta bisa memudar bukan karena pertengkaran besar, melainkan karena pilihan-pilihan kecil yang salah. Dan di balik semua itu, aku mulai bersiap. Bukan untuk merebut kembali perhatian yang sudah terlanjur terlepas, tapi untuk menjaga diriku sendiri. Karena jika perhatian tak lagi utuh, maka harga diri tak boleh ikut runtuh. Sejak perhatian suamiku tak lagi utuh, rumah ini kehilangan maknanya. Dinding-dinding yang dulu terasa hangat kini seperti menyimpan gema kata-kata yang tak pernah diucapkan. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain dengan perasaan asing, seolah sedang bertamu di rumah orang lain. Padahal setiap sudutnya kubangun dengan doa, dengan kesabaran, dengan pengorbanan yang tak pernah kuhitung jumlahnya. Pengkhianatan itu belum pernah terucap dengan kata-kata, tapi kehadirannya terasa nyata. Suamiku semakin jarang berada di sisiku. Jika kami duduk bersama, selalu ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Ia tak lagi menyentuh tanganku tanpa alasan. Tak lagi menanyakan kabarku dengan tulus. Bahkan ketika aku sakit, ia hanya bertanya sekilas, lalu kembali tenggelam dalam kesibukannya sendiri.
Sebaliknya, pembantu itu semakin sering terlihat berada di sekelilingnya. Aku mulai merasa ia bukan lagi sekadar orang yang bekerja di rumah ini, melainkan seseorang yang mengambil alih peran yang perlahan kutinggalkan. Bukan karena aku mau, tapi karena aku disingkirkan. Aku melihatnya dari kejauhan. Cara ia menyuguhkan minuman dengan senyum yang terlalu lembut. Cara ia berdiri terlalu dekat ketika berbicara. Cara ia menundukkan kepala, namun matanya selalu mencari wajah suamiku. Semua itu bukan kebetulan. Itu usaha. Dan suamiku menerimanya. Suatu siang, aku pulang tanpa memberi kabar. Dari depan rumah, aku mendengar suara dari dalam, suara tawa yang tak lagi asing. Aku melangkah pelan, membiarkan pintu terbuka tanpa suara. Dari ruang keluarga, kulihat mereka duduk berdampingan. Tidak bersentuhan, tapi cukup dekat untuk membuat dadaku terasa sesak. Pembantu itu tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan, seolah sedang mendengar cerita lucu. Suamiku menatapnya dengan sorot mata yang tak pernah lagi ia berikan padaku. Saat itu, aku mengerti. Rumah ini telah menjadi tempat pengkhianatan. Aku berdeham. Mereka tersentak. Suamiku berdiri, wajahnya berubah canggung. Pembantu itu buru-buru menunduk, berdiri dengan sikap patuh yang kini terasa palsu. Ada apa? Tanyaku. Suaraku terdengar datar. Enggak apa-apa, jawab suamiku cepat. Cuma ngobrol. Ngobrol. Kata yang terdengar ringan, tapi mengandung beban yang berat di hatiku. Aku tidak membantah. Tidak bertanya lebih jauh. Aku hanya mengangguk dan melangkah ke kamar. Di sana, aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan napasku. Aku tahu, jika aku berbicara saat itu, emosiku akan meledak. Dan aku tak ingin memberinya kepuasan melihatku hancur. Aku mulai memilih diam bukan karena aku tak peduli, melainkan karena aku sedang mengamati. Aku mencatat perubahan-perubahan kecil yang terus bertambah. Suamiku sering membela pembantu itu dalam hal-hal sepele. Jika aku menegur karena pekerjaan yang tak beres, ia berkata aku terlalu cerewet. Jika aku mengingatkan tentang batas, ia mengatakan aku berlebihan. Seolah aku adalah masalahnya. Pembantu itu pun semakin berani. Ia tak lagi sekadar bekerja sesuai tugas. Ia mulai mengatur. Menentukan menu tanpa bertanya. Mengganti susunan rumah tanpa izin. Bahkan pernah suatu kali, ia duduk di kursi yang biasa kududuki saat makan bersama suami. Aku berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan hati yang terasa perih. Ia segera berdiri ketika melihatku, tapi senyum tipis di bibirnya tak bisa disembunyikan. Senyum kemenangan yang halus, tapi menyakitkan. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Aku sering terbangun di tengah malam, mendapati suamiku tidak di sisiku. Aku mencarinya, dan menemukannya di ruang keluarga, duduk sendiri, ponsel di tangan, tersenyum kecil. Ketika aku mendekat, ia cepat-cepat mematikan layar. "Kamu kenapa?" tanyaku. "Enggak apa-apa," jawabnya singkat. Kata-kata itu menjadi dinding yang memisahkan kami. Aku mulai merasa sendirian, meski rumah ini penuh orang. Kesepian itu merayap perlahan, menyusup ke setiap sudut hatiku. Aku bertanya-tanya, kapan rumah yang dulu menjadi tempat berlindung ini berubah menjadi tempat yang membuatku ingin pergi. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku. Bukan amarah, bukan pula putus asa, melainkan kesadaran. Aku sadar, aku tak boleh terus menjadi penonton di hidupku sendiri. Aku tak boleh membiarkan harga diriku diinjak hanya karena aku takut kehilangan. Aku mulai menyadari bahwa diamku selama ini bukanlah kelemahan. Ia adalah waktu bagiku untuk berpikir. Aku mulai mengamati dengan lebih teliti. Jadwal suamiku. Kebiasaannya. Cara pembantu itu bergerak ketika aku tak ada. Aku melihat bagaimana mereka saling memahami tanpa kata. Bagaimana tatapan mereka bertemu terlalu sering. Bagaimana keheningan di antara mereka terasa lebih nyaman daripada kebersamaanku dengannya. Aku juga mulai menguatkan diriku sendiri. Aku kembali mendekat pada Tuhanku. Dalam setiap sujud, aku meminta ketenangan, bukan balas dendam. Aku meminta kejernihan pikiran, bukan kemarahan. Aku tahu, keputusan yang diambil dengan emosi hanya akan melahirkan penyesalan. Suatu malam, aku berdiri di tengah ruang keluarga, memandangi rumah ini dengan mata yang berbeda.
Aku melihatnya bukan lagi sebagai tempat penuh kenangan manis, melainkan sebagai medan ujian. Ujian kesabaran. Ujian harga diri. Ujian keberanian. Aku tahu, pengkhianatan ini belum sepenuhnya terbuka. Tapi aku juga tahu, ia tak akan bisa disembunyikan selamanya. Dan ketika saat itu tiba, aku harus siap, bukan sebagai perempuan yang menangis dan memohon, tapi sebagai perempuan yang berdiri tegak, dengan kepala terangkat. Bab ini adalah titik di mana aku berhenti berharap pada perubahan suamiku. Ini adalah saat aku mulai percaya pada diriku sendiri. Karena ketika rumah menjadi tempat pengkhianatan, satu-satunya tempat aman yang tersisa adalah harga diri. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tak akan membiarkan siapapun merampasnya dariku. Tidak ada pengkhianatan yang benar-benar rapi. Sekuat apapun seseorang berusaha menutupinya, selalu ada celah kecil tempat kebenaran mengintip keluar. Aku baru menyadarinya setelah berhenti menutup mata. Setelah berhenti berharap bahwa semua ini hanya perasaanku sendiri. Sejak malam ketika aku berjanji pada diriku untuk berdiri tegak, aku mulai melihat rumah ini dengan mata yang berbeda. Aku tidak lagi berjalan dengan hati yang gemetar, melainkan dengan kesadaran penuh. Setiap suara, setiap gerak, setiap perubahan kecil kini tercatat jelas di kepalaku. Suamiku semakin ceroboh. Ia sering lupa meletakkan ponselnya. Lupa menghapus jejak senyum di wajahnya. Lupa bahwa di rumah ini, ada seorang istri yang telah hidup bersamanya bertahun-tahun. Istri yang mengenal setiap kebiasaannya, bahkan sebelum ia mengenal dirinya sendiri. Suatu pagi, ia terburu-buru berangkat kerja. Ponselnya tertinggal di meja makan. Aku melihatnya dari kejauhan. Benda kecil itu tergeletak begitu saja. Seperti umpan yang sengaja dilemparkan untuk menguji keberanianku. Aku tidak langsung mendekat. Aku menyeduh teh, duduk sebentar, menenangkan diri. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, apapun yang akan kutemukan bisa mengubah segalanya. Tapi aku juga sadar, hidup dalam ketidaktahuan jauh lebih menyakitkan. Aku mengambil ponsel itu. Layarnya menyala. Tidak terkunci. Hatiku berdebar saat jariku menyentuh ikon pesan. Ada satu nama yang muncul paling atas. Nama yang sudah terlalu sering kudengar, tapi kini terasa seperti pisau yang menekan dadaku. Tanganku berhenti sesaat, lalu aku menarik napas panjang sebelum membukanya. Kalimat pertama yang kubaca membuat dunia terasa sunyi. Pesan-pesan itu tidak menggunakan kata-kata vulgar. Tidak ada janji-janji berlebihan. Justru disitulah letak kebengisannya. Kata-kata sederhana, penuh perhatian, dan keakraban yang tak seharusnya ada antara seorang suami dan pembantu rumah tangga. Sudah makan? Hati-hati ya. Nanti sore aku tunggu. Aku membaca semuanya tanpa menangis. Air mataku seperti membeku di pelupuk. Setiap pesan terasa seperti satu lapis keyakinan yang runtuh. Ini bukan kesalahpahaman. Ini bukan hayalan. Ini bukti. Aku menutup ponsel itu perlahan. Seolah takut suara kecil pun bisa menghancurkan ketenangan palsu yang tersisa. Aku duduk kembali di kursi, menatap lurus ke depan. Rumah ini terasa sangat sunyi. Bahkan suara detak jam di dinding terdengar terlalu keras. Namun, aku belum selesai. Aku tahu, bukti tidak boleh hanya satu. Kebenaran perlu berdiri kokoh, bukan hanya sebagai senjata, tapi sebagai pijakan. Aku mulai memperhatikan lebih teliti. Aku menemukan perubahan di rekening, pengeluaran kecil yang tak pernah kami bahas. Aku menemukan pakaian yang bukan milikku di dalam mesin cuci, disembunyikan di antara pakaian lain. Dan yang paling menyakitkan, suatu sore aku pulang lebih awal dan mendapati pintu kamar tamu tertutup rapat. Aku berdiri di depannya, jantungku berdegup kencang. Dari dalam, terdengar suara berbisik. Aku tidak membuka pintu. Aku tidak perlu. Semua sudah cukup jelas. Malam itu, aku duduk di kamar mandi, membiarkan air mengalir lama. Aku tidak menangis terseduh-seduh. Tangisku sunyi. Air mataku jatuh bercampur dengan air keran, mengalir tanpa suara. Aku menangisi diriku sendiri, bukan karena aku dikhianati, tapi karena aku hampir meragukan kewarasan dan harga diriku sendiri selama ini. Setelah tangis itu reda, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Hatiku terasa kosong, tapi pikiranku jernih. Aku tahu, ini bukan waktunya untuk marah.
Bukan waktunya untuk mengamuk atau berteriak. Mereka yang terlena oleh dosa seringkali merasa aman karena mengira orang yang mereka sakiti terlalu lemah untuk melawan. Mereka salah. Aku mulai bergerak dalam diam. Aku menemui notaris atas nama urusan biasa. Aku mempelajari kembali semua dokumen yang selama ini hanya kutandatangani tanpa banyak bertanya. Tan, rekening, usaha. Banyak di antaranya ternyata sudah berada atas namaku, hasil dari keputusan-keputusan lama yang dulu kuanggap formalitas. Kini aku menyempurnakannya. Aku memindahkan apa yang perlu dipindahkan. Mengamankan apa yang menjadi hakku. Semua kulakukan dengan wajah tenang, tanpa emosi, tanpa jejak. Suamiku tidak curiga. Ia terlalu sibuk dengan dunia kecilnya yang penuh bisikan dan tatapan rahasia. Di rumah, aku tetap bersikap biasa. Tetap memasak. Tetap tersenyum. Tetap menjalankan peranku sebagai istri. Pembantu itu semakin percaya diri. Ia mulai berhayal terlalu jauh. Kadang aku melihatnya memandang sekeliling rumah dengan mata penuh harap, seolah sedang memilih mana yang akan menjadi miliknya kelak. Aku membiarkannya. Karena seseorang yang sedang bermimpi, jarang menyadari bahwa tanah di bawah kakinya rapuh. Suamiku pun semakin lengah. Ia menandatangani beberapa dokumen yang kusodorkan tanpa membaca. Ia percaya padaku. Ironis, bukan? Ia masih percaya pada istrinya, sementara ia sendiri telah mengkhianati kepercayaan itu. Di malam-malam sunyi, aku sering duduk sendiri, memandangi langit dari jendela kamar. Aku tidak lagi bertanya mengapa ini terjadi. Aku hanya bertanya, apa yang harus kulakukan agar keluar dari semua ini dengan utuh? Dan jawabannya selalu sama, aku harus tenang. Bab ini bukan tentang kehancuran, melainkan tentang kebangkitan. Tentang seorang perempuan yang akhirnya melihat kebenaran dengan mata terbuka, lalu memilih untuk tidak hancur karenanya. Karena bukti telah ada. Dan ketika bukti tak lagi terbantahkan, satu-satunya yang tersisa hanyalah keputusan. Dan aku hampir siap mengambilnya. Setelah kebenaran itu terbuka sepenuhnya di hadapanku, aku melihat mereka dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan mata seorang istri yang berharap, melainkan dengan mata seseorang yang sedang mengamati permainan yang hampir selesai. Anehnya, justru setelah aku tahu segalanya, langkah mereka semakin ceroboh. Seolah dosa yang terlalu lama disembunyikan akhirnya membuat pelakunya merasa aman. Suamiku semakin terlena. Ia tak lagi berusaha menutupi perubahan sikapnya. Ia sering pulang lebih larut, dengan alasan pekerjaan yang tak pernah bisa dijelaskan secara rinci. Ketika kutanya, ia menjawab singkat dan mudah tersinggung. Sikapnya padaku berubah dingin, nyaris kasar. Seolah kehadiranku mengganggu kenyamanan yang sedang ia bangun bersama perempuan lain. Ia tak sadar, keterlenaan seringkali membuat seseorang lupa berpikir. Pembantu itu pun semakin berani bermimpi. Ia berjalan di rumah ini bukan lagi seperti orang yang bekerja, melainkan seperti seseorang yang merasa memiliki. Cara ia duduk semakin santai. Cara ia berbicara semakin percaya diri. Ia mulai sering memanggil suamiku dengan nada yang terlalu akrab, bahkan di hadapanku. Suatu pagi, aku melihatnya berdiri di depan cermin ruang tengah, merapikan rambutnya dengan hati-hati. Ia mengenakan pakaian rumah yang rapi dan bersih, jauh dari kesan sederhana. Ketika menyadari aku memperhatikannya, ia tersenyum kecil, lalu menunduk seolah tak terjadi apa-apa. Senyum itu membuatku mengerti, ia sedang membayangkan masa depan yang bukan miliknya. Aku mendengar potongan-potongan percakapan mereka tanpa sengaja. Tentang rencana, tentang harapan, tentang kehidupan yang lebih baik. Mereka berbicara seolah aku tak ada. Seolah rumah ini sudah kosong dari seorang istri. Aku tidak menyela. Karena aku tahu, seseorang yang sedang terlena akan terus melangkah tanpa melihat jurang di depannya. Suamiku semakin sering memintaku menandatangani atau menyiapkan dokumen. Alasan yang ia gunakan selalu sama. Urusan usaha, formalitas, efisiensi. Ia percaya aku akan menuruti, seperti selama ini. Dan aku memang menuruti. Dengan satu perbedaan besar. Kali ini, aku tahu apa yang kutandatangani, dan apa yang ia tandatangani. Aku mengatur segalanya dengan rapi. Ia menandatangani dokumen tanpa membaca detailnya. Tangannya bergerak cepat, pikirannya melayang entah kemana. Mungkin ke dapur, mungkin ke kamar tamu,
Mungkin ke masa depan yang ia bayangkan bersama perempuan lain. Setiap tanda tangan itu terasa seperti satu langkah menuju kebebasanku. Di rumah, suasana semakin terasa ganjil. Pembantu itu sering bersikap seolah ingin menguji kesabaranku. Ia berbicara dengan nada setengah memerintah kepada pekerja lain. Ia mengatur menu makan tanpa berkonsultasi denganku. Bahkan pernah suatu kali, ia berkata kepada tamu, "Nanti saya yang urus, Bu." Aku hanya tersenyum tipis. Suamiku mendengar itu. Ia tidak menegur. Diamnya adalah persetujuan. Dan persetujuan itulah yang membuat pembantu itu semakin tinggi mengangkat kepalanya. Aku memperhatikan bagaimana ia mulai bermimpi terlalu jauh. Ia sering menatap kamar utama dengan mata penuh harap. Ia memegang barang-barang mahal dengan hati-hati, seolah sudah membayangkan dirinya sebagai pemilik. Ia berbicara tentang masa depan dengan nada yakin, seolah semua itu sudah pasti. Aku membiarkannya. Karena mimpi yang dibangun di atas pengkhianatan tidak pernah memiliki fondasi yang kuat. Suamiku semakin menjauh dariku. Percakapan kami hanya sebatas kebutuhan rumah. Tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki. Ia bahkan terlihat kesal ketika aku berada di dekatnya terlalu lama. Ironisnya, semua itu justru membuatku semakin tenang. Aku berhenti berharap ia kembali. Aku berhenti bertanya mengapa. Aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Setiap kali melihat mereka berdua bersama, hatiku memang terasa perih. Tapi rasa itu cepat berubah menjadi tekad. Aku tahu, waktu mereka hampir habis. Suatu malam, aku duduk di ruang kerja kecilku, memeriksa kembali semua berkas. Aku memastikan semuanya lengkap. Tidak ada celah. Tidak ada yang terlewat. Aku ingin ketika kebenaran dibuka, aku berdiri di tempat yang aman. Secara hukum, secara finansial, dan secara mental. Di luar ruangan itu, aku mendengar suara tawa. Tawa suamiku. Tawa pembantu itu. Tawa yang terdengar bebas, tanpa beban. Mereka merasa dunia berada di pihak mereka. Aku menutup map di hadapanku perlahan. Di saat itulah aku benar-benar mengerti satu hal penting. Orang yang paling berbahaya bukanlah mereka yang berteriak, melainkan mereka yang diam sambil menyiapkan jalan keluar. Bab ini adalah tentang keterlenaan dan hayalan. Tentang dua orang yang mengira telah menang sebelum permainan selesai. Tentang seorang suami yang lupa daratan, dan seorang pembantu yang lupa batas. Dan di antara semua itu, ada aku, perempuan yang memilih diam bukan karena kalah, melainkan karena sedang menghitung langkah terakhir. Karena ketika mereka terbang terlalu tinggi dengan mimpi palsu, kejatuhan akan terasa jauh lebih menyakitkan. Hari itu datang tanpa tanda-tanda istimewa. Pagi berjalan seperti biasa. Matahari terbit dengan tenang, burung-burung berkicau di halaman, dan rumah ini tetap berdiri megah seperti tidak menyimpan apapun di balik dindingnya. Justru ketenangan itulah yang membuat segalanya terasa begitu ironis. Karena aku tahu, ini adalah hari terakhir sebelum semuanya runtuh. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri cukup lama. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada pakaian mencolok. Aku memilih kebaya sederhana dengan warna netral. Aku ingin terlihat seperti diriku yang sebenarnya. Istri sah, perempuan yang selama ini berdiri di tempat yang benar. Tanganku tidak gemetar saat aku melangkah keluar kamar. Aku telah mengundang keluarga besar. Orang tua suamiku. Saudara-saudaranya. Beberapa kerabat dekat. Alasanku sederhana, silaturahmi. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang menduga bahwa hari itu akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup suamiku. Ia sendiri tampak santai. Bahkan terlihat senang karena rumah akan ramai. Pembantu itu sibuk sejak pagi, mondar-mandir dengan wajah sumringah. Ia mengenakan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Rambutnya tertata manis. Sesekali ia melirik suamiku, lalu tersenyum kecil seolah sedang berbagi rahasia. Aku memperhatikan semuanya dengan tenang. Ketika satu persatu tamu datang, aku menyambut mereka dengan sopan. Aku tersenyum, berbincang ringan, menyuguhkan minuman. Tak ada yang aneh dari sikapku. Dan justru itulah yang membuat suamiku sama sekali tidak waspada. Setelah semua berkumpul di ruang keluarga, aku berdiri. Maaf sebelumnya, kataku pelan namun jelas. Saya mengumpulkan kita semua hari ini bukan hanya untuk silaturahmi. Ruangan mendadak hening.
Suamiku menoleh ke arahku, alisnya sedikit berkerut. Pembantu itu berdiri di dekat dapur, wajahnya mulai tegang. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan, lanjutku. Suaraku tetap stabil. Sebagai istri, sebagai bagian dari keluarga ini, saya merasa semua orang berhak tahu. Aku mengambil napas sejenak. Lalu aku mulai berbicara. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku menceritakan semuanya dengan urutan yang rapi. Tentang perubahan sikap. Tentang batas yang dilanggar. Tentang kepercayaan yang dikhianati. Setiap kata keluar dengan tenang, tapi menghantam keras. Suamiku berdiri. "Kamu ngomong apa sih?" katanya. Nada suaranya meninggi. Aku menoleh padanya. "Tolong duduk. Aku belum selesai." Ia terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mataku yang membuatnya ragu. Ketegasan yang tak pernah ia perhitungkan. Aku mengeluarkan ponsel. Aku menampilkan tangkapan layar pesan-pesan itu. Satu persatu. Aku menunjukkannya kepada semua yang hadir. Wajah-wajah di sekelilingku berubah. Ada yang terkejut. Ada yang menunduk. Ada yang menatap suamiku dengan kecewa. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Ayahnya memejamkan mata lama. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Suamiku mencoba membela diri, suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Aku tidak berpikir. Aku membaca. Aku melihat. Dan aku memastikan. Aku menoleh ke arah pembantu itu. "Dan kamu," kataku pelan, "berhenti berpura-pura." Pembantu itu menangis. Air matanya jatuh deras. Ia berlutut, memohon-mohon, berkata bahwa ia hanya hilaf, bahwa ia tidak berniat merebut siapapun. Tangisannya memecah keheningan, tapi tidak satu pun dari kata-katanya menyentuhku. Karena aku sudah melewati fase terluka. "Aku ingin kalian semua tahu," lanjutku, mengalihkan pandangan kembali ke keluarga. "Aku tidak membuat keputusan ini dalam keadaan marah." Aku mengeluarkan map dari tas. Dokumen-dokumen yang telah kusiapkan. Surat kepemilikan. Rekening. Semuanya sah. Semuanya atas namaku. Seluruh aset keluarga ini, kataku dengan suara mantap, secara hukum adalah milikku. Suamiku terhuyung seolah dipukul. "Apa maksudmu?" "Maksudku," jawabku tenang, "rumah ini, usaha ini, semuanya bukan lagi milikmu." Ia menatapku dengan mata merah, penuh ketidakpercayaan. Ia mencoba berbicara, tapi tak ada kata yang keluar. Aku menatapnya lama. Aku sudah cukup lama menjadi istri yang setia. Kini aku memilih menjadi perempuan yang adil pada dirinya sendiri. Aku menunduk sedikit ke arah orang tuanya. "Saya minta maaf karena semua ini terjadi. Tapi saya tidak akan meminta maaf karena memilih pergi." Suasana menjadi kacau. Ada yang mencoba menenangkan. Ada yang memarahi suamiku. Ada yang menangis. Tapi di tengah semua itu, aku merasa sangat tenang. Seolah beban bertahun-tahun terangkat dari dadaku. Aku menoleh sekali lagi pada pembantu itu. "Kamu boleh pergi sekarang." Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menatap suamiku seolah mencari perlindungan. Tapi suamiku sendiri tak sanggup menatapnya. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri di hadapan kenyataan. Bab ini adalah puncak dari semua yang kupendam. Bukan tentang balas dendam yang kejam, melainkan tentang kebenaran yang akhirnya berdiri di bawah cahaya. Tentang seorang istri yang memilih membuka semuanya, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membebaskan diri. Dan saat aku melangkah pergi dari ruang itu, aku tahu, aku tak lagi terikat oleh pengkhianatan. Aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri. Setelah hari pembongkaran itu, rumah ini tak lagi sama. Udara yang dulu terasa berat oleh rahasia kini berubah menjadi sunyi yang jujur. Tidak ada lagi tawa palsu. Tidak ada lagi bisikan di balik pintu. Yang tersisa hanyalah kenyataan, pahit, telanjang, dan tak bisa dihindari. Suamiku seperti bayangan dirinya sendiri. Ia berjalan mondar-mandir tanpa arah. Tatapannya kosong, wajahnya kusam. Orang yang dulu begitu percaya diri kini tampak kecil di rumah yang selama ini ia anggap miliknya. Ia mencoba berbicara denganku beberapa kali, meminta penjelasan, meminta kesempatan, bahkan memohon agar aku mempertimbangkan kembali keputusanku.
Aku mendengarkannya. Tapi aku tak lagi goyah. Aku hilaf, katanya suatu malam, suaranya parau. Kita bisa perbaiki semua ini. Aku menatapnya lama. Tidak dengan benci. Tidak pula dengan cinta. Hanya dengan kejelasan. Tidak semua yang rusak perlu diperbaiki, jawabku pelan. Ada yang memang harus ditinggalkan. Kata-kataku membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar. Aku mengajukan gugatan cerai dengan kepala tegak. Aku tidak melakukannya dengan emosi. Semua berkas sudah siap. Semua bukti sudah lengkap. Prosesnya berjalan cepat. Karena kebenaran tidak perlu berdebat panjang. Ia tak melawan. Mungkin karena ia tahu, apapun yang ia lakukan tak akan mengubah kenyataan. Di ruang sidang, aku duduk tenang. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Tidak berlebihan. Tidak dikurangi. Aku tidak menjelekkan. Aku hanya menyampaikan apa adanya. Hakim mendengarkan dengan seksama. Dan ketika palu diketuk, aku menarik napas panjang. Ikatan itu resmi berakhir. Aku tidak menangis. Bukan karena aku tidak sedih. Tapi karena air mata itu sudah habis jauh sebelum hari itu tiba. Yang kurasakan justru kelegaan yang dalam. Seperti seseorang yang akhirnya keluar dari ruangan sempit setelah lama kehabisan napas. Kembali ke rumah, aku mengambil keputusan terakhir yang tak bisa ditunda. Aku berdiri di ruang keluarga, memanggil suamiku, mantan suamiku sekarang. Suaraku tegas, tapi tidak tinggi. Kamu harus pergi. Ia menatapku tak percaya. Ini juga rumahku. Aku menggeleng. Bukan lagi. Aku menyerahkan salinan dokumen yang menunjukkan kepemilikan sah. Ia membacanya dengan tangan gemetar. Setiap halaman seolah menghapus satu lapis kesombongannya. Ia mencoba berdebat, tapi kata-katanya kosong. Tidak ada pijakan lagi. Tidak ada yang bisa ia pegang. Ia mengemasi barang-barangnya dalam diam. Tidak banyak. Sebagian besar barang berharga di rumah ini memang bukan miliknya. Ia hanya membawa pakaian dan beberapa barang pribadi. Saat melangkah keluar, ia berhenti sejenak di depan pintu. Aku menyesal, katanya lirih. Aku mengangguk. Penyesalan itu datang terlambat. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Pengusiran itu bukan tentang kekejaman. Itu tentang batas. Tentang menutup pintu yang sudah terlalu lama dibiarkan terbuka untuk luka. Pembantu itu datang ke rumah sore harinya. Mungkin berharap masih ada celah. Ia berdiri di depan pagar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Aku tidak mengizinkannya masuk. Kamu salah memilih. Kataku singkat dari balik pagar. Ia menangis, berkata ia tidak punya tempat pergi. Tapi aku tahu, belas kasihan tidak akan menghapus kesalahannya. Ia pergi dengan langkah gontai, membawa hayalan yang kini runtuh sepenuhnya. Malam itu, aku berjalan menyusuri rumah sendirian. Aku menyentuh dinding, meja, kursi, semuanya terasa berbeda. Bukan lagi sebagai saksi pengkhianatan, melainkan sebagai ruang penyembuhan. Rumah ini kembali menjadi milikku sepenuhnya. Aku duduk di ruang tamu, mematikan lampu besar, menyisakan cahaya kecil. Sunyi terasa nyaman. Tidak menakutkan. Tidak menyedihkan. Sunyi yang jujur. Aku menyeduh teh, duduk di kursi yang dulu sering kutinggalkan karena merasa tak pantas lagi. Kini aku duduk di sana dengan punggung tegak. Aku merenung. Aku tidak menyalahkan diriku sendiri lagi. Aku tidak bertanya apa yang kurang dariku. Aku tidak lagi merasa gagal sebagai istri. Karena aku tahu, kesetiaan bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang memilih untuk tetap setia. Bab ini adalah akhir dari sebuah luka, dan awal dari sebuah kehidupan baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Aku tidak memiliki rencana besar atau janji-janji manis untuk diriku sendiri. Yang aku miliki hanyalah satu keyakinan. Aku akan hidup dengan jujur, pada diriku sendiri dan pada Tuhan. Ketika aku menutup pintu rumah malam itu, aku tidak merasa sendirian. Aku merasa utuh. Karena kehilangan seseorang yang mengkhianatimu bukanlah kehancuran. Kadang, itu adalah penyelamatan. Dan di rumah yang kini sunyi tapi bersih dari dusta ini, aku akhirnya belajar bahwa harga diri adalah tempat tinggal yang paling aman bagi seorang perempuan.